Halo Exafriend, kita dari kelompok 1 mau presentasi tentang ASEAN. Sebelum kita ke materinya, izinkan kita perkenalan ya. Aku Aurelia Maharani dari absen 6. Saya Beatricia Angela Alessandra dari absen 8. Saya Dela Anggraini Novitasari dari absen 9. Saya Faradila Rahadatul Aisy dari absen 11. Saya Farah Adiba dari nomor absen 12. Saya Maufirat Rohma dari presensi 16. Saya Salsa Bilatuz Zahra dari absen 26. Halo teman-teman, sebelum aku ngejelasin apa itu ASEAN, aku bakal ngasih tahu bendera ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Selanjutnya, aku bakal ngasih tahu makna-makna yang ada di dalam bendera ASEAN. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN, biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran. Ada 5 negara yang merupakan pendiri ASEAN. Berikut 5 tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama yaitu Adam Malik perwakilan dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Senat Hombani Raja Ratman dari Singapura, dan yang terakhir yaitu Tanat Koman dari Thailand. Saat ini ada 11 negara ASEAN, 6 negara ASEAN lainnya yang bergabung yakni Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, pada tahun dan tanggal yang sama yakni Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja 30 April 1999, yang terakhir yakni Timor Leste yang bergabung pada tanggal 11 November 2022. For your information aja nih, Timor Leste resmi bergabung menjadi anggota ke-11 ASEAN usai 11 tahun mengajukan diri sebagai anggota tepatnya pada tahun 2011. Pengertian ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini adalah sebuah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan utama meningkatkan kerjasama regional dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjalankan ASEAN, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan dijaga oleh negara ASEAN. Apa sajakah itu? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negara. Setiap negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN harus saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Seluruh negara harus saling dipandang setara, tidak ada yang dipandang lebih kuat ataupun lemah. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh negara, termasuk masyarakatnya, untuk saling dan selalu menghormati negara lainnya. Yang kedua yaitu hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan, subversif ataupun koersif dari pihak luar. Setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki hak untuk memimpin kehadiran nasionalnya secara bebas tanpa subversif. Subversif adalah gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan koersi atau proses komunikasi dengan menggunakan tekanan ke pihak yang lebih lemah. Yang ketiga yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sesama anggota ASEAN. Setiap negara memiliki urusan, permasalahan, dan kebijakan internal atau dalam negerinya masing-masing. Maka, antar negara harus saling menghormati dengan cara tidak ikut campur berbagai urusan dalam negeri. Nah, prinsip utama ASEAN yang keempat yaitu penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Penyelesaian damai melibatkan penggunaan negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai mekanisme untuk mencapai kesepahaman bersama dan menyelesaikan perselisihan tanpa konflik bersenjata. Prinsip utama ASEAN yang kelima yaitu penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan.
Pentingnya menolak ancaman atau kekerasan terletak pada upaya untuk menyelesaikan ketegangan internasional melalui jalur diplomasi, hukum internasional, dan sanksi ekonomi, sehingga mencegah eskalasi konflik dan memastikan perdamaian. Prinsip utama ASEAN yang keenam yaitu kerjasama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Kerjasama di antara anggota negara ASEAN ditopang oleh prinsip non-interference, ASEAN Way, dan kolaborasi ekonomi serta keamanan yang bertujuan untuk memelihara harmoni, solidaritas, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang selanjutnya adalah peranan ASEAN dalam perdamaian antar negara anggotanya. Yang pertama, ASEAN menyelesaikan persoalan AVOC antara Malaysia dan Indonesia. Persoalan AVOC atau ASEAN Vegetables Oil Club antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit menjadi keruh karena ada tuduhan melakukan praktik kartel dan melanggar kesepakatan perdagangan bebas. Asosiasi minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia tidak ada upaya dalam mengatur harga. Keduanya tidak akur dalam menentukan harga di pasar global. Masalah ini akhirnya diselesaikan pada pertemuan ASEAN tingkat kepala negara. Lalu yang kedua, ASEAN menyelesaikan konflik Thailand dan Kamboja. Konflik antara Thailand dan Kamboja merupakan salah satu konflik yang melibatkan peran ASEAN untuk perdamaian negara anggotanya. Keduanya merupakan anggota ASEAN yang letak geografisnya berdekatan. Kamboja berbatasan langsung dengan Thailand di barat laut dan utara. Meskipun negara-negara itu dekat satu sama lain, keduanya tak luput dari persoalan perbatasan yang terus berlanjut. Sengketa tersebut membutuhkan ASEAN sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Sengketa ini disebabkan karena sengketa wilayah di Provinsi Preah Vihear, Kamboja yang berdekatan dengan distrik Kantalarak di Thailand, yaitu Kuil Preah Vihear. Ini sudah menjadi spesialisasi ASEAN harus menyelesaikan konflik antara kedua negara. Telah ada negosiasi antara Thailand dan Kamboja untuk menyelesaikan konflik kontroversial tersebut. Proses penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga di mana ASEAN ikut serta sebagai pihak ketiga atau mediator untuk menyelesaikan permasalahan kedua negara. Awalnya Thailand menolak proses ini karena menurut Thailand masalah ini dapat diselesaikan melalui pembicaraan mediasi. Namun, pemerintah Kamboja meminta pihak ketiga, yaitu ASEAN, untuk maju menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini karena rakyat Kamboja merasa cara negosiasi dua negara saja tidak dapat dipecahkan. Saat itu, ASEAN telah menyelesaikan semua kegiatan yang dipimpin oleh negara Indonesia. Dalam pertemuan di Jakarta, ASEAN memutuskan untuk menyelesaikan penggunaan negosiasi secara rasional. ASEAN memutuskan untuk mendamaikan kedua negara tersebut dengan mengirimkan tim pemantau untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oh ya, kalian juga bisa jadikan buku keajaiban ASEAN Penggerak Perdamaian sebagai referensi lebih lengkap tentang bagaimana peran ASEAN untuk perdamaian negara anggotanya. Buku ini menunjukkan kisah 10 negara ASEAN yang keberadaannya sukses, membentuk peradaban berbeda-beda yang tinggal bersama di satu kawasan. Jangan lupa dibaca ya! Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, negara pemerkarsa ASEAN. Yang kedua, tuan rumah AMEM Associated Meeting ke-31 dan Konferensi ASEAN CIO Forum yang kedua. Yang ketiga, ikut di KTT ke-28 dan 29 ASEAN di Vientiane, Laos pada September 2016. Yang keempat, pemimpin negosiator dalam RCEP 2012. Yang kelima, mengizinkan negara anggota ASEAN menggunakan satelit Palapa. Yang keenam, Ketua Kerjasama Kesehatan ASEAN periode 2020 sampai 2021. Yang ketujuh yaitu membangun kerjasama memproduksi makanan halal. Jadi, secara khusus, Indonesia ini turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam dalam penanganan dan juga produksi makanan daging halal. Hal ini itu dilakukan lantaran Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim terbanyak di ASEAN. Nah, kerjasama 4 negara ini akan menghasilkan sebuah pedoman persatuan kementerian terkait produksi makanan halal. Tujuan dibuatnya pedoman tersebut untuk menaungi produksi bahan makanan dan juga minuman halal yang diperdagangkan antar negara ASEAN.
Kedelapan yaitu menjadi anggota KTT ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari tahun 1976. Dalam KTT ini dihasilkan 2 dokumen penting ASEAN. Yang pertama yaitu Deklarasi ASEAN Bali Kangkertuan berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Nah, kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan. Yang kedua yaitu menghasilkan perjanjian persahabatan dan juga kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dasar dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri satu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan juga menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. Yang kesembilan yaitu sebagai tempat pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT ke-5 ASEAN yang ada di Bangkok pada bulan Desember 1995. Dan yang terakhir menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Dalam KTT ini dihasilkan Deklarasi ASEAN Bali Kangkertu sebagai kelanjutan dari Bali Kangkertuan tahun 1976. Bali Kangkertu berfungsi memperkuat visi ASEAN tahun 2020. Dalam Bali Kangkertu ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC, Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC, dan juga Komunitas Sosial Budaya ASEAN atau ASCC. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara ASEAN menyepakati gedung sekretariat ASEAN bertempat di Jakarta. Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas. 3 orang tokoh dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN diantaranya yaitu HR Darsono, Umar Jadi Nyoto Wijono, dan juga Rusli Nur.